Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu, di sini saya sebagai akan melakukan coaching. Di sini saya sebagai observer, kemudian Ibu Sri sebagai coach dan Ibu Dewi sebagai coachee. Untuk praktik coachingnya saya persilahkan kepada Ibu Dewi dan juga Ibu Sri. Baik, terima kasih Bu Rini. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat sore Bu Dewi. Waalaikumsalam, selamat sore juga Bu Sri. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana anak-anak di kelasnya? Anak-anak di kelas 4 itu Bu, belum bisa saya kondisikan dengan baik Bu. Jadi ada apa nih hari ini? Mau apa Ibu? Boleh Bu, saya meminta waktunya untuk Ibu. Waktu Ibu, saya ingin membicarakan kondisi kelas saya. Boleh Bu? Oh iya, jadi sore ini Ibu ingin membicarakan tentang masalah siswa Ibu atau masalah yang sedang Ibu hadapi, seperti itu? Iya Bu, saya ingin menciptakan kelas saya yang kondusif biar anak-anak bisa mendengarkan dan memperhatikan saya ketika saya mengajar. Apa sebenarnya yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan yang kita lakukan sore ini? Saya ingin anak-anak saya antusias dan semangat untuk belajar, karena di kelas saya kalau saya ketika sedang menerangkan anak-anak pada ribut gitu. Jadi saya ingin anak-anak saya semangat, kemudian memperhatikan saya ketika saya mengajar. Jadi sore ini Ibu ingin mendapatkan solusi gitu ya, ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Seperti itu mungkin ya kira-kira? Iya Ibu, saya ingin agar saya dan anak-anak saya bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara kondusif gitu Bu. Menurut Ibu, apakah bagaimana seharusnya gitu? Bagaimana atau apa yang sebenarnya Ibu harapkan dari kelas yang Ibu ajar selama ini? Pertama, tentunya anak-anak ingin memperhatikan saya ketika saya menerangkan. Kemudian anak-anak juga ingin mengerjakan tugas itu kan harus selesai dengan tepat waktu. Kemudian anak-anak juga semangat gitu Bu ketika dalam pembelajaran. Nah, sekarang kan anak-anak masih belum bisa saya kondisikan di kelas yang saya ampuh. Menurut Ibu sebenarnya apa yang menjadi kendala yang Ibu hadapi selama ini? Pertama mungkin Bu, suara saya harus lebih keras lagi ya ketika saya menerangkan. Kemudian saya juga harus bisa merubah tempat duduk siswa, mungkin itu Bu ya. Jadi kendalanya Iya, yang Ibu Bu. hadapi gitu ya? Iya, itu kendalanya. Mungkin juga saya juga harus menciptakan pembelajaran secara berkelompok. Jadi yang anak-anak yang agak aktif di kelas itu mungkin harus diberikan tugas yang lebih oleh saya. Mungkin itu Bu ya? Menurut Ibu, kalau misalnya pembelajaran yang Ibu inginkan itu adalah nilainya rentang nilainya 10 misalnya. Nah, untuk saat ini pembelajaran Ibu itu
apakah baru sampai mana kalau misalnya kita hitung persentasenya dari 1 sampai 10, baru sampai mana gitu menurut Ibu? Sampai 6 Bu, Sampai. saya sampai 6 ya. Lalu apa yang harus Ibu maksimalkan untuk mendapatkan pembelajaran yang Ibu harapkan sehingga pembelajaran di kelas yang Ibu bawa, yang Ibu ajarkan ke siswa tersebut, ke murid tersebut mencapai angka 10 misalnya atau di angka ideal yang Ibu inginkan? Idealnya mungkin angka 8 dulu Bu ya, kalau 10 Oke, iya baik. terlalu sempurna bagi saya Bu. Mungkin pertama mengubah itu Bu, posisi denah duduk ya Bu ya, Iya, mengubah iya, saya kan sekarang masih konvensional gitu Bu ya. Nanti iya. dirubah dengan letter U gitu Bu ya posisi duduknya. Kalau nanti kooperatif gitu Bu ada kelompok, pembelajaran berkelompok, mungkin saya juga akan atur posisinya. Kemudian saya juga akan mencoba memberikan tugas yang menantang atau yang lebih efektif kepada siswa yang yang aktif sekali di kelasnya. Dan saya juga akan berusaha mencoba untuk model pembelajaran yang lain gitu Bu ya, akan mencoba dan juga akan jadi apa ya, menerangkan lebih suaranya agak lebih keras lagi, bukan berarti kelas marah-marah gitu Bu ya di kelas, Dinaikkan nada berusaha ya nadanya ya. berusaha untuk melayani semua siswa gitu dengan Iya, baik. baik. Kalau ada siswa A bicara langsung gitu siswa ke kelas B gitu ya, jadi guru juga harus lebih aktif lagi, harus lebih semangat lagi, mungkin itu Bu ya yang akan saya coba gitu di kelas. Ya. Baik, saya sependapat ya dengan Ibu, dengan usaha-usaha Ibu yang akan Ibu lakukan gitu untuk menghadapi anak-anak yang menurut Ibu sangat super aktif gitu ya, seperti itu. Iya, Nah, di sini kalau misalnya, apakah Ibu merasa sampai saat ini Ibu sudah menemukan solusinya atau belum misalnya? eh, Sampai obrolan kita sampai sini, apakah Ibu sudah merasa, apakah saya sudah mendapatkan gitu, obrolannya dengan saya itu sudah mendapatkan solusinya atau belum? Iya Bu, saya menemukan solusinya tadi saya akan coba mempraktekkan tadi tentang denah posisi duduk anak Iya, dengan letter U Bu ya. Kemudian saya juga akan berusaha untuk misalkan memberikan perhatian yang lebih kepada siswa yang aktif itu dan saya juga akan memberikan tugas. Jadi ketika nanti misalkan pada saat pembelajaran berkelompok saya akan mempercayai dia menjadi ketua gitu biar nanti kalau ketika presentasi dia yang maju mewakili kelompoknya dan saya juga akan menerapkan model-model pembelajaran yang bervariatif gitu kepada nanti di kelas 4 gitu Bu. ya. Baik, kalau misalnya boleh saya rangkum ya, Ibu, dari obrolan kita kali ini, dari percakapan kita kali ini, Ibu datang kepada saya dengan membawa beberapa permasalahan siswa Ibu di kelas 4, tapi alhamdulillah Ibu juga sudah menemukan solusinya dan dengan yang Ibu sebutkan dari tadi ya, yang suara akan ditinggikan, terus denah duduk yang akan dirubah dan semuanya yang telah Ibu katakan tadi. Baik, apakah Ibu akan melaksanakannya itu kapan? Dan apakah keberhasilannya itu Ibu bisa mencapai dalam rentang waktu berapa lama? Saya akan mencoba melaksanakannya minggu depan Bu ya, Senin depan. Untuk hari Sabtu sekarang rencana saya akan misalkan memberitahukan dulu kepada anak, oh ini tentang posisi duduknya saya akan Ibu rubah gitu ya. Nanti jadi mulai minggu depan hari Senin posisi duduknya berubah gitu. Jadi tenggang waktunya dari awal bulan September Bu, mudah-mudahan September Oktober ada progres lah. Jadi nanti ketika November udah kondusif karena kan
harus bertahap juga Bu, saya juga harus menyesuaikan. Mungkin itu Bu, rencana yang akan saya mulai lakukan gitu. Ya, baiklah. Karena Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan tadi, apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Yang sudah saya dalam percakapan ini, pertama untuk biar anak-anak saya kondusif dan memperhatikan saya. Pertama saya harus dari hati Bu ya mengajak anak-anak harus dari hati, karena anak-anaknya kan usianya dari 10, 11, 12 tahun. Kemudian saya juga akan memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak yang super aktif, karena ternyata anak-anak di kelas itu banyak yang membutuhkan kasih sayang gitu ya, kalau dilihat dari latar belakang anak tersebut kenapa bisa seperti itu. Kemudian saya juga akan berusaha untuk mengubah tadi posisi tempat duduk di kelas saya, dan saya juga akan melaksanakan kegiatan diskusi kelompok di kelas saya, sehingga nanti diharapkan ke depannya saya bisa mengkondisikan dan kondusif pada saat pembelajaran belajar di kelas. Baik, terima kasih, sangat luar biasa ya solusi yang sudah Ibu dapatkan. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah menemukan solusi-solusi tersebut? Perasaan saya sangat plong gitu Bu ya, senang karena saya bisa berbagi, bercerita dengan Ibu, dan mudah-mudahan saya ke depannya saya bisa melaksanakan tugas tersebut dengan baik, dan saya sangat nyaman bisa berbicara atau misalkan mengutarakan isi unek-unek saya dengan Ibu gitu. Iya, baiklah. Kalau seperti itu, baik, pertemuan kita mungkin kita akhiri sampai di sini ya, Bu Dewi, karena Iya. Ibu sudah menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang Ibu temui. Baik, kita akhiri saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah praktik coaching dari Ibu Dewi dan juga Ibu Sri. Penilaian saya, praktik coaching yang dipraktikkan oleh Ibu Dewi dan Ibu Sri itu sudah baik, sudah menggunakan alur tirta, cara mengobrolnya juga itu sudah merasa enjoy sambil tertawarnya gitu ya. Nah, saya rasa sudah dalam kehadiran penuh. Dan menurut saya yang harus ditingkatkan ialah harus belajar atau praktik lagi agar lebih terlatih. Nah, menurut Ibu Dewi, ya, apa yang dirasakan Ibu saat di-coaching ya? Perasaan saya, karena saya mempunyai tadi permasalahan yang saya di sekolah, jadi pertama saya juga agak gugup gitu ya, karena ini merupakan pertama kali yang maksud saya ketika saya di sekolah gitu ya, jadi ini pengalaman saya sangat senang karena dapat dapat menyelesaikan atau dari permasalahan yang saya hadapi gitu. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya, dari hasil obrolan Ibu bersama Ibu Sri mendapatkan solusi ya, sudah mendapatkan hasil ya, dan juga mendapatkan solusi dari coaching tadi.